Noah sangat syok. Ia bertanya-tanya apa ini semua. Tangannya berlumuran darah, pisau yang berlumuran darah tergeletak di kasur, serta kulit wajah manusia yang masih segar. Apa aku yang melakukannya? Beberapa waktu kemudian, Noah pergi ke kamar mandi membasuh noda darah di sekujur tubuhnya. Lalu ia keluar kamar mandi, kamarnya dipenuhi noda darah di mana-mana. Noah sempat menutup kulit wajah manusia itu menggunakan kain. Meskipun ketakutan, ia mencoba membuka kain tersebut, mencoba melihat kembali kulit wajah manusia. Tubuhnya bergetar, perasaannya dipenuhi jijik serta ngeri melihat kulit wajah manusia. Dalam benaknya ia bertanya-tanya apa benar ini kulit wajah Linda, akan tetapi ia teringat dengan warna rambut Linda yang hitam. Ia yakin bahwa ini kulit wajah orang lain. Ia teringat kembali dengan perkataan ayahnya yang berkata, jika mendengar bisikan halusinasi, artinya akan ada seseorang yang mati. Noah bertanya-tanya apa ini perbuatan dirinya, tapi ia tidak ingat melakukan perbuatan ini. Lalu, kemarin bagaimana dirinya bisa sampai tertidur? Lamunannya terpecah karena terdengar suara deritan langkah kaki. Ia segera melirik ke belakang, namun tidak ada siapa-siapa. Deritan langkah kaki terus terdengar mendekati kamar tidur. Cucuran air keringat membasahi tubuh Noah karena merasa ketakutan. Pintu kamar Noah perlahan terbuka. Namun, ternyata langkah kaki tersebut adalah langkah kakinya Dennis yang datang ke kamar Noah. Noah terkejut mendapati Dennis datang ke kamarnya. Dennis berjalan mendekat ke arah Noah. Tidak sengaja sendalnya menginjak noda darah di lantai. Bibi, bolehkah hari ini aku tidur dengan Bibi? Tanyanya Dennis sembari mendekat ke arah Noah. Noah semakin syok setelah mendengar itu. Atau boleh tidak Bibi menemaniku sampai aku tidur seperti kemarin? Tanyanya Dennis sembari mendekat. Dennis memeluk bibinya lalu bertanya, apakah boleh? Di situ Noah mencoba menjelaskan kepada Dennis. Namun, pandangan Dennis teralihkan pada sesuatu yang tergeletak di kasur. Dennis bertanya apakah ini cat air, sembari ingin menyentuhnya. Dengan sigap Noah menahan Dennis. Dennis seketika terkejut saat Noah menggenggam erat tangannya. Noah berkata bahwa hari ini ia tidak bisa tidur bersama Dennis. Dennis yang mendengar itu seketika terdiam. Perlahan cucuran air mata mengalir membasahi pipinya. Dennis bertanya-tanya alasan Bibi tidak memperbolehkannya. Noah beralasan bahwa kamarnya sekarang sangat kotor. Namun Dennis yang rindu kepada bibinya itu terus merengek. Ia berteriak meminta ditemani oleh bibinya itu. Noah semakin panik saat Dennis merengek meminta untuk menemaninya. Noah segera menenangkan Dennis. Ia berjanji, jika hari ini Dennis tidak menangis dan bisa tidur sendiri, besok malam Dennis boleh tidur di kamarnya. Dennis bertanya, apa bibinya tidak akan mengadu pada ayahnya? Ya, Bibi akan merahasiakannya, ucap Noah sembari melirik ke sendal Dennis yang berlumuran darah. Kalau begitu, besok Bibi juga akan membacakan buku dongeng yang banyak sampai tengah malam, tanyanya Dennis yang menanti jawaban bibinya. Noah berkata, ia berjanji akan menemani Dennis sampai tengah malam, sembari melepaskan sendalnya Dennis yang berlumuran darah. Dennis yang mendengar itu sangat senang. Ia meminta bibinya untuk menepati janjinya. Tapi, hari ini kau harus tidur sendiri dan tak menangis. Besok baru tidur bersama Bibi, ucapnya Noah. Mendengar itu, Dennis segera berpamitan lalu mengucapkan selamat malam pada bibinya. Noah terdiam sebentar setelah Dennis pergi. Ia bertanya-tanya apa yang sedang ia lakukan. Kenapa ia menyembunyikannya? Harusnya ia membangunkan keluarganya dan lapor polisi. Tapi bagaimana jika perkataan ayahnya itu benar? Bagaimana jika ia benar-benar membunuh orang? Di saat yang sama, saat Noah kebingungan, terdengar suara Linda berkata, kau tak membunuh siapapun. Aku tahu siapa pelakunya. Akan kubantu kau menangkap pelaku sebenarnya. Sekarang percayalah pada kata-kataku saja, ucap arwah Linda yang tidak mempunyai kulit wajah. Noah tersentak setelah mendengar ucapan Linda barusan. Di keesokan harinya, di rumah kediaman keluarga Myers, Noah terlihat keluar dari kamarnya. Ia membawa sebuah tas di genggamannya. Saat dirinya akan membuka pintu rumah untuk keluar, tiba-tiba terdengar suara seseorang yang sontak membuat Noah terkejut. Sarah bertanya, kemana Noah akan pergi pagi-pagi begini? Sarah yang penasaran bertanya, tas apa itu? Kau tak bermaksud untuk kabur dari rumah kan? Dengan gugup, Noah berkata ia hanya ingin pergi keluar sebentar. Kau harus kembali sebelum jam makan siang ya. Aku akan mengalihkan perhatian ayah, ucap Sarah yang peduli kepada Noah. Sarah juga meminta Noah untuk pulang sebelum jam makan siang, serta ia meminta Noah untuk berhati-hati di jalan. Beberapa waktu kemudian di perkotaan, tepatnya di area parkiran, Noah berdiri di pinggir mobil yang sedang terparkir. Linda memberitahu bahwa dari gerbang lapangan parkir, mobil yang berada di sebelah kanan paling ujung berwarna biru. Dirinya bertanya-tanya, apa benar ini mobilnya? Di situ Noah mencoba mengawasi area sekitar. Dirasa situasi aman, ia segera melancarkan aksinya. Noah mencoba membobol pintu mobil menggunakan kawat, berharap kuncinya akan terbuka. Karena Linda bilang, ini adalah mobil pelaku. Ia harus membuka mobil ini untuk menangkap pelakunya. Walau cara ini tidak benar, tapi aku harus melakukannya demi menangkap pembunuh Linda yang sebenarnya.
Setelah sekian mencoba, akhirnya kunci mobil terbuka. Cara menangkap pelaku yang diberitahu Linda padanya sangat sederhana. Ia tak perlu mengenal, bertemu, atau diancam oleh pelaku itu. Dirinya cukup memasukkan kulit wajah korban dan senjatanya ke dalam mobil pelaku, dan setelah itu melapor pada polisi. Pemilik mobil ini adalah pembunuh berdarah dingin yang telah membunuh 2 orang korban. Agar tak ada lagi korban selanjutnya, ia harus melaporkannya, walau ia sendiri tak bisa memastikan apakah benar pemilik mobil ini adalah pelakunya atau bukan. Tapi, karena Linda, sang korban, mengatakan bahwa dia pelakunya. Sebenarnya meski dia bukan pelakunya sekalipun, dirinya tidak peduli, karena ia tidak mau masuk penjara karena hal yang tidak bisa ia ingat. Dirinya tidak mau kembali diisolasi oleh keluarganya di ruangan yang gelap. Tiba-tiba di depannya, di belakang kaca mobil tersebut, muncul sosok wanita mengerikan menatap ke arah Noah. Sontak kejadian barusan membuat Noah terkejut ketakutan. Saat ia menatap kembali ke kaca mobil, sosok mengerikan barusan tiba-tiba menghilang. Noah bertanya-tanya apa yang sedang dirinya lakukan. Kalau begini ia tidak ada bedanya dengan ibu yang mendengar perkataan bisikan halusinasi dan mencoba membunuh Johan. Perkataan ayah benar, ia tidak boleh mendengar perkataan bisikan ini. Ia membohongi keluarganya, memilih mendengarkan perkataan bisikan yang tak ia ketahui benar atau tidak, bahkan mencoba melemparkan kesalahan pada seseorang yang tak ia kenal. Sebaiknya ia pulang saja, pulang dan menceritakan semuanya pada ayahnya, lalu melapor pada pihak kepolisian. Tiba-tiba lamunannya terpecah saat seseorang bertanya, "Apa yang sedang kau lakukan?" Sontak membuat Noah terkejut ketakutan. Tas berisikan kulit wajah, tangan yang berlumuran darah, membuat tubuh Noah bergemetar hebat, serta air keringat membasahi tubuh Noah. Dirinya benar-benar tidak tahu harus melakukan apa. Seseorang itu bertanya kembali, "Apa yang kau lakukan di mobilku?" Noah terkejut setelah mendengar bahwa ini adalah mobil miliknya. Noah yang penasaran mencoba menoleh ke belakang, memastikan apakah perkataan Linda itu benar. Linda memberitahu bahwa pemilik mobil ini adalah pria bertumbuh tinggi dan berambut coklat muda, seorang pembunuh kejam berdarah dingin yang membunuh dan menguliti wajah korbannya. Noah bertanya-tanya apa dia adalah orang yang membunuh dan menguliti wajah Linda. Entah dia pembunuhnya atau bukan, yang jelas ia harus segera pergi dari sini. Perlahan pria asing tersebut berjalan mendekati Noah. Noah bertanya apa mobil ini miliknya. Ia meminta maaf, karena kemarin ia lupa memarkirkan mobilnya. Ia pikir mobil ini miliknya. Perlahan Noah mencoba membuka sarung tangannya. Cucuran air keringat karena ketakutan membasahi tubuh Noah. Pria asing tersebut terdiam, sorot matanya tertuju kepada Noah yang ada di hadapannya. Segera Noah izin pergi lalu meminta maaf kembali. Namun, pria asing tersebut menggenggam tangan Noah bermaksud untuk menghentikannya. Seketika Noah syok, pikirannya dipenuhi hal yang negatif. Pria asing tersebut terdiam sebentar sembari menatap ke arah Noah, yang ternyata pria asing itu hanya meminta Noah untuk tidak meninggalkan tasnya. Noah akhirnya bisa sedikit bernafas lega. Segera Noah pergi dari tempat itu sembari membawa tas bawaannya. Pria asing tersebut nampak mengecek mobilnya. Siapa tahu ada barang yang hilang. Kita diperlihatkan ke kediaman keluarga Myers. Jam telah menunjukkan pukul 9 siang. Sarah khawatir karena Noah masih belum pulang. Tiba-tiba lamunannya terpecah saat Tuan Myers memanggilnya. Sarah langsung menyapa ayahnya itu. Dennis segera menghampiri pada ibunya. Sarah bertanya, kenapa Dennis tidak memakai sandal rumah? Di mana sandal Dennis? Dennis mengaku tidak tahu. Sarah yakin bahwa Dennis melepaskan sandalnya sembarangan lagi. Tuan Myers bertanya apa Noah tidak pergi makan. Mendengar pertanyaan itu membuat Sarah terkejut. Sarah memberitahu bahwa katanya dia ingin makan di kamar, jadi tadi ia mengantarkan makanannya. Tuan Myers cukup khawatir, dia juga tidak muncul saat makan malam kemarin. Johan memberitahu ayahnya bahwa ada telepon dari yayasan. Sarah terdiam penuh kekhawatiran, ia bertanya-tanya kemana Noah pergi. Di tengah area perkotaan, orang-orang ramai berlalu lalang. Tiba-tiba terdengar suara seseorang berteriak yang membuat mereka melirik ke arah sumber suara, yang ternyata itu adalah Noah. "Berisik," kataku. "Kumohon, tolong diam," ucap Noah sembari meninggikan nada suaranya. Tanpa sengaja Noah bertabrakan dengan seseorang. Pria tersebut mencoba menghentikan Noah, namun Noah malah membentak pria tersebut. Pria tersebut terkejut setelah dimarahi oleh Noah. "Hentikan, sekarang aku tak akan terpengaruh oleh perkataanmu. Warna rambut yang sama itu hanya kebetulan. Meski sudah melihatku, dia tak melakukan apa-apa padaku kan? Tak ada bukti bahwa orang itu seorang pembunuh," ucapnya Noah yang sudah muak. Tiba-tiba Linda mencoba kembali meyakinkan Noah,
Kau masih belum mempercayai perkataanku. Akan kubuat kau percaya. Kau berbeda dengan ibumu. Kau tak sakit, kau juga tak perlu diobati. Akan kubuat kau sadar bahwa kau tidak gila. Kali ini saja, ikutilah perkataanku. Setelah mendengar itu, Noah kembali berdiri. Noah berjalan terhuyung, entah akan pergi kemana. Di atas gedung apartemen, terlihat pria asing tadi sedang memperhatikan Noah di balik jendela rumahnya. Di dalam rumah apartemennya, terdapat kertas koran berita tertempel di mana-mana. Entah apa maksudnya pria asing itu menempel koran-koran tersebut di dalam rumahnya. Di kamarnya terdapat meja yang di atasnya terdapat lilin, serta ikat rambut milik Noah. Tidak hanya itu, terdapat lukisan mengerikan yang menyerupai pria. Di kediaman rumah keluarga Myers, jam sudah menunjukkan pukul 1 siang. Sarah sangat khawatir. Ia bertanya-tanya kemana Noah pergi sampai selama ini. Lamunannya terpecah saat Johan memanggilnya. Sarah yang kaget bertanya apa sudah waktunya makan. Sarah segera meminta Dennis untuk ikut makan. Johan meminta seorang pelayan untuk memanggil Noah yang ada di kamarnya. Katakan padanya untuk berhenti mengurung di kamar. Segera Sarah berteriak memanggil nama Johan. Sontak membuat Johan dan pelayan itu terkejut bertanya-tanya. Cucuran air keringat membasahi tubuhnya. Sarah bertanya, apa kita bisa bicara sebentar? Johan bertanya apa yang ingin Sarah bicarakan. Sarah meminta tolong untuk tidak mengadu pada ayah. Segera Sarah mencoba mengatakan yang sejujurnya. Johan terkejut setelah mendengar hal itu. Johan bertanya apa Sarah tahu kemana Noah pergi. Sarah berkata bahwa Noah bilang akan pulang pada jam makan siang. Sepertinya sebentar lagi dia akan datang. Jadi kau bahkan tak tahu kemana dia pergi. Kau sudah tahu bahwa Noah mendengar bisikan kemarin, tapi kau tetap membiarkannya pergi. Ucapnya Johan yang kesal serta khawatir. Sarah mencoba menenangkan Johan. Namun, Johan meminta Sarah untuk minggir karena ia harus segera menemukannya. Sarah yang melihat kelakuan Johan menjadi sedikit jengkel. Ia segera menahan pintu keluar. Johan bertanya apa yang sedang Sarah lakukan. Kau tak bisa terus mengurung Noah di kediaman ini selamanya. Orang dewasa berhak pergi dari rumahnya tanpa izin ataupun pengawasan. Jika begini terus, masukkan saja Noah ke rumah sakit sekalian. Aku juga tahu cerita tentang ibu mertua. Aku turut prihatin atas kejadian yang menimpamu saat kecil. Tapi, apa hubungan semua itu dengan Noah? Noah kan tidak begitu. Kalau begitu harusnya jangan biarkan Dennis berada di sisi Noah, ucapnya Sarah dengan tegas. Johan tidak ada niat untuk membiarkan mereka bersama saat Noah mendengar suara bisikan. Tapi, dia bilang sekarang sudah tak mendengar apa-apa kan? Apa kau tidak bisa mempercayainya? Keluarga harusnya mendukung, bukannya mencurigai kan? Sampai saat ini juga dia menerima pengobatan itu dengan baik. Berarti sudah saatnya kau mulai mempercayainya kan? Ucapnya Sarah yang kesal pada Johan. Tanpa mereka sadari, Dennis sedang ada di dalam ruangan tersebut. Menyadari adanya Dennis, sontak mereka berdua terkejut. Johan segera menggendong Dennis. Dennis meminta mereka untuk tidak bertengkar. Johan berkata, kami tidak bertengkar sama sekali. Pandangan Johan teralihkan dengan kertas yang Dennis sedang bawa. Johan yang penasaran bertanya, apa yang sedang Dennis gambar? Dennis berkata bahwa itu adalah kamar bibi Noah. Ini kamar Noah? Tanyanya Johan yang terkejut setelah melihat gambar tersebut. Terlihat Dennis menggambar satu anak kecil serta satu perempuan dewasa. Yang sudah kita ketahui bahwa itu adalah Dennis dan Noah. Di sekelilingnya terdapat darah di mana-mana, menggambarkan suasana mengerikan semalam yang di kamar Noah. Di area perhutanan, mobil Noah berhenti di bangunan terbengkalai. Segera ia keluar dari mobil, arwah Linda memberitahu bahwa di depannya ada sesuatu. Setelah diberitahu petunjuk, Noah segera masuk ke area dalam hutan yang dipenuhi pohon-pohon besar. Langkahnya terhenti saat menemukan gubuk terbengkalai di area dekat sungai. Tanpa rasa takut, Noah segera masuk karena diberitahu oleh Linda bahwa ada sesuatu di dalam. Noah mencoba meraba-raba karena di dalam sangat gelap gulita. Langkahnya terhenti karena menabrak sesuatu. Ia meraba-raba yang ada di hadapannya, bertanya-tanya apa yang barusan ia tabrak. Ternyata yang sedari tadi Noah raba adalah kaki manusia yang sudah membusuk. Sontak Noah terkejut mendapati apa yang ada di hadapannya. Tubuhnya bergemetar, air keringat membasahi tubuhnya. Dirinya sangat syok dengan apa yang barusan ia lihat. Terlihat seorang wanita tergantung tidak bernyawa. Ia memakai pakaian serba putih yang berlumuran darah, lalu tubuh penuh luka, serta rambut berwarna coklat muda. Sekarang kau percaya padaku kan? Ucap arwahnya Linda kepada Noah yang masih syok. Beberapa waktu kemudian, di kediaman Dr. Rooney, terdengar suara seseorang mengetuk-ngetuk pintu. Rooney segera melirik ke arah orang tersebut, yang ternyata itu adalah Noah. Noah datang ke tempat Rooney dengan wajah yang syok. Dr. Rooney bertanya, kenapa Noah kesini? Padahal hari ini, ia sedang tidak praktek. Noah meminta pertolongan Rooney, karena tidak ada orang lain selain Dr. Rooney yang akan percaya pada dirinya.
Dr. Rooney bertanya apa yang Noah maksud. Jadi, ada mayat perempuan berambut pirang yang mengenakan pakaian putih. Wajah mayat itu juga sudah dikuliti. Tadinya aku berniat lapor polisi, tapi sulit bagiku untuk menjelaskan alasan kenapa aku mendatangi tempat itu. Aku khawatir polisi justru akan mencurigaiku. Dokter bisa memahamiku kan? Tanyanya Noah yang resah. Dr. Rooney hanya terdiam tidak mengatakan satu kata pun. Segera Noah kembali menjelaskan, dokter juga sudah melihat berita soal pembunuhan Linda kan? Berarti sekarang dokter juga sudah tahu. Ini bukan halusinasi, hanya aku yang sudah tahu mengenai Linda yang dibunuh. Kalau itu adalah halusinasi, bagaimana aku bisa tahu soal itu lebih dulu? Dan bagaimana aku bisa menemukan mayat di dalam hutan yang seluas itu? Linda melihatnya. Dia melihat pembunuh itu membunuh orang dan meletakkan mayatnya di gudang itu. Dan dia memberitahuku tentang hal itu. Dr. Rooney segera memotong pembicaraan Noah, lalu berkata, ceritakanlah semua yang barusan kau katakan pada keluargamu, dan terimalah pengobatan dari dokter yang merawatmu selama ini. Noah bertanya apa Dr. Rooney tidak mempercayai perkataannya. Ia yakin bahwa ini bukanlah halusinasi, melainkan arwah Linda yang memberitahunya. Tidak, ini adalah halusinasi. Berita soal pembunuhan Linda sudah tayang sebelum kita mulai konsultasi. Aku sudah memastikannya pada suster. Kau pasti menonton berita itu sebelum konsultasi dan mengarang kisah ini. Ucapnya Rooney yang sudah muak. Tidak, aku belum pernah melihat berita itu selama konsultasi kita. Lagi pula, jika aku mendengar berita itu di TV, kenapa aku bilang aku mendengarnya dari Linda? Kenapa? Karena aku gila, tanyanya Noah, sembari meninggikan nada suara. Dr. Rooney berkata seperti yang sudah ia katakan saat konsultasi, pasien harus menyadari penyakitnya lebih dulu. Sebelum menyelesaikan kalimatnya, Noah tiba-tiba tertawa. Apa yang dokter bicarakan? Lalu bagaimana dengan darah yang ada di kamarku, bau darah itu, dan rasa yang kurasakan saat menyentuh kulit wajah itu dengan tanganku sendiri? Apa maksud dokter semua itu hanya khayalan? Apa dokter akan percaya jika melihat dan menyentuhnya langsung? Jika dokter mau, aku bisa menunjukkannya sekarang juga pada dokter. Sekarang di dalam tas ini, ucapnya Noah. Namun, koper yang dibawanya menghilang entah kemana. Dr. Rooney bertanya tas apa. Noah bertanya-tanya di mana tasnya. Apa ada di mobil? Tidak, aku tak ingin menyimpan tas itu di dalam mobil. Apa aku kehilangan tas itu di hutan? Aku ingat pria itu menyuruhku membawa tasku. Dr. Rooney bertanya memastikan apa Noah baik-baik saja. Noah berkata, walau tanpa tas itu, tapi ada selimut yang dipenuhi darah di kamarku. Mayat, aku tahu di mana mayat itu berada. Ayo kita pergi dan melihatnya bersama. Noah, saat ini kau sedang sakit. Jika kau membiarkan dirimu terpengaruh oleh khayalan itu, kau hanya akan membuat pengobatanmu semakin tertunda, ucap Rooney yang mencoba menyadarkan Noah. Ini bukan khayalan dokter. Ayo pergi dan melihat mayat itu bersama. Dengan begitu, dokter pasti akan mempercayaiku, dan kita juga bisa menangkap pembunuh Linda. Keluargaku tak akan mempercayaiku, ucapnya Noah yang mencoba meyakinkan Rooney. Noah terus memohon, karena hanya Dr. Rooney yang dapat dipercayai. Hari ini dirinya melihat pembunuh yang dikatakan Linda. Bisa saja dirinya juga tengah diincar olehnya. Kumohon, tolonglah aku sekali ini saja, ucapnya Noah yang memohon bantuan kepada Rooney. Di saat yang sama, ketukan pintu terdengar. Menyadari adanya seseorang yang datang, Noah sangat syok ketakutan. Ternyata orang tersebut adalah pembunuh yang dikatakan oleh arwah Linda. Noah bertanya-tanya bagaimana dia bisa datang ke sini. Apa dia membuntutiku? Sejak kapan? Apa sejak kami bertemu tadi pagi? Apa tasku juga diambil olehnya? Sebenarnya apa tujuannya? Pria tersebut tersenyum hangat kepada Dr. Rooney, sembari mengulurkan tangan untuk berjabat tangan. Dr. Rooney meminta maaf karena sudah membuatnya menunggu. Pria tersebut tidak tahu bahwa Dr. Rooney sedang ada tamu. Ia meminta Dr. Rooney untuk melanjutkan dulu pembicaraannya. Dr. Rooney menolak karena ia akan turun bersamanya. Noah, aku hanya memberi perawatan di rumah sakit. Sulit untukku pergi keluar dan memastikan situasi yang tadi kau katakan, ucapnya Rooney. Noah yang mendengar itu mencoba kembali meyakinkan Rooney. Jangan begitu, kalau kau menolak pergi dengannya karena aku bisa ikut dengan kalian. Walau aku tak tahu situasi apa yang ingin kalian pastikan, ucapnya pria tersebut sembari tersenyum ke arah Noah. Noah semakin ketakutan setelah mendengar hal itu. Dr. Rooney menolak karena banyak orang yang sudah menunggu. Namun, Noah segera memegang tangan Rooney, bermaksud untuk menghentikannya. Pria tersebut akan turun duluan, karena sepertinya masih ada yang pasien Dr. Rooney katakan. Segera pria tersebut keluar dari ruangan Dr. Rooney. Dr. Rooney berkata bahwa hari ini bukan jadwal prakteknya, dan ia sudah ada janji pribadi dengan pria barusan. Noah berkata, dialah orangnya. Dr. Rooney bertanya apa maksudnya.
Dia adalah pembunuh yang membunuh Linda, ucapnya Noah yang ketakutan. Dr. Rooney yang mendengar itu menjadi sangat muak. Dirinya harus membereskan ruang kerja dan mematikan lampu. Ia meminta Noah untuk pergi dari ruangannya. Noah sekali lagi mencoba meyakinkan Dr. Rooney. "Jangan buat aku mengusirmu dengan paksa," ucapnya Dr. Rooney yang sudah muak. Noah yang mendengar itu seketika terdiam, tidak bisa mengatakan satu kata pun. Noah bingung harus berbuat apa sekarang. Tak ada gunanya bicara lebih banyak lagi pada Rooney. Dia tidak mempercayainya. Lamunan Noah teralihkan. Di depannya Noah, pria pembunuh tersebut tengah berdiri di samping mobilnya. "Jadi, kau keliru mobil ini dengan mobilku? Dari jenis hingga harganya sangat jauh berbeda kan?" tanyanya pria tersebut. Noah berkata, ia tidak pernah bilang itu adalah mobil miliknya. Pria tersebut bertanya, apa benar ini bukan miliknya? Tapi, entah kenapa ia merasa sepertinya ini adalah mobil Noah. Warnanya juga sama dengan sepatu yang dipakai Noah. "Bohong, mustahil dia melihat mobilku saat kami bertemu tadi pagi, karena aku sengaja memarkir mobilku beberapa blok darinya, dan dia bersikap seakan tahu apa yang sudah kulihat di hutan. Dia pasti mengikutiku. Lalu kenapa dia muncul sekarang?" gumamnya Noah yang kebingungan. Noah bertanya, apa dia yang mengambil tasnya? Pria tersebut bertanya, apa yang ia lihat tadi pagi? Apa benar Noah kehilangan tasnya? Ia heran kenapa Noah bertanya pada dirinya. Harusnya Noah lebih berhati-hati saat membawa barang. Noah bertanya, apa maksudnya? Di saat yang sama Dr. Rooney keluar dari pintu. Pria tersebut segera memanggil Dr. Rooney. "Kalau begitu, sampai jumpa Noah," ucapnya pria tersebut sembari melenggang pergi. Noah hanya terdiam. Dalam benaknya dipenuhi banyak pertanyaan. Di tempat kediaman keluarga Myers, Johan mencoba membuka paksa kamar Noah. "Johan, itu hanya coretan anak-anak saja kan? Jika kau bersikeras, tunggu dan masuklah ke sana setelah Noah kembali," ucapnya Sarah mencoba menenangkan Johan. Sembari meninggikan nada suara Johan bertanya di mana kunci cadangannya. Tuan Myers yang melihat itu bertanya situasi apa yang sedang terjadi. Sarah yang melihat Tuan Myers datang membuat dirinya syok. Johan segera membuka pintu kamar Noah menggunakan kunci cadangan. Saat kunci sudah terbuka, Johan dan Sarah segera melihat keadaan kamar Noah. Tuan Myers bertanya di mana Noah, kenapa Noah tidak ada di kamarnya. Johan segera mengecek semua lemari di kamar Noah. Sarah mencoba menghentikan Johan, karena dirinya jadi memperkeruh masalah. Johan segera membuka salah satu lemari. Saat pintu lemari terbuka, mereka berdua sangat syok dengan apa yang ada di dalamnya. Sendal milik Dennis yang berlumuran darah keluar dari lemari tersebut. Sarah yang melihat itu sangat syok, raut wajahnya terpancar rasa takut, serta tidak percaya. Begitu pula dengan Tuan Myers yang melihat apa yang ada di dalam lemari tersebut. Di dalam lemari tersebut terdapat spray, bantal, serta sandal Dennis yang berlumuran darah. Johan yang sangat syok bertanya-tanya, apa yang sudah Noah lakukan? Apa sebenarnya tujuan pria itu? Jika tujuannya adalah membunuhku, kenapa dia masih belum melakukannya? Jika dia membuntutiku, harusnya dia bisa saja membunuhku di hutan. Tidak, harusnya dia bunuh saja kemarin malam, daripada hanya meletakkan kulit wajah dan darah. Kalau begitu, berarti pria itu tahu letak rumahku kan? Jadi, karena itu dia membiarkanku hidup, karena dia bisa membunuhku saja jika dia mau. Tidak apa, Linda pasti akan memberitahuku bukti bahwa pria itu pembunuh. Jika aku sudah menemukan bukti yang pasti, aku bisa langsung melaporkannya. Saat membuka pintu rumah, Noah cukup terkejut. Di depannya, Sarah sedang berdiri, menunggu Noah pulang ke rumah. Noah meminta maaf karena dirinya pulang terlalu lama. Sarah berkata cepatlah pergi ke kamar Noah. Noah bertanya apa maksudnya. Sarah terdiam karena syok setelah melihat kejadian tadi. Raut wajahnya dipenuhi rasa takut, serta bertanya-tanya apa yang sudah Noah lakukan. Mendengar itu, Noah seketika teringat dengan sesuatu yang ia sembunyikan di kamarnya.